Visualisasi dan deskripsi data dalam bentuk diagram. Teman-teman, kita kembali lagi ke serial video penulisan akademik yang berfokus membahas tentang visualisasi dan deskripsi data. Video kali ini akan membahas fungsi bagaimana mendeskripsi dan contoh visualisasi serta deskripsi data dalam bentuk diagram. Terkait dengan fungsinya, sekadar mengingatkan dari video yang paling pertama, serial visualisasi dan deskripsi data ini, diagram berfungsi untuk menunjukkan struktur dan terkadang juga berfungsi untuk menunjukkan proses. Contoh visualisasi data dalam bentuk diagram paling sederhana bisa terlihat seperti ini, atau jika Anda masuk ke kantor-kantor atau ke suatu organisasi yang menampilkan struktur organisasi, itu termasuk dalam bentuk diagram. Bagaimana mendeskripsikan datanya? Kembali saya ingatkan dengan format dan cara umum dalam mendeskripsikan data. Yang pertama, dimulai dengan memberikan pengantar berupa deskripsi bentuk visualisasi data dan judulnya, atau kurang lebih isinya itu berisi tentang apa, kita berikan di pengantar. Dilanjutkan dengan memberikan tajuk utama atau ringkasan umum berisi deskripsi data yang paling mencolok tanpa menyebutkan angkanya sepanjang maksimal 2 kalimat. Kemudian yang terakhir, penjelasan detail memberikan deskripsi data secara lebih detail dengan menyebutkan angkanya sekaligus membuat persamaan dan atau perbandingan yang relevan sepanjang maksimal 6 kalimat. Tenang teman-teman, jangan bingung terlebih dahulu. Memang untuk diagram ini cara mendeskripsinya sedikit berbeda dengan mendeskripsikan bentuk-bentuk visualisasi data yang lain. Terutama misalkan di tajuk utama atau ringkasan umum, kalau di data yang lain bisa menyebutkan mana yang paling tinggi dan paling rendah, atau yang paling banyak atau paling sedikit dari data yang ada di dalamnya. Nah, diagram tidak menampilkan itu. Atau misalkan lebih spesifiknya, proses tidak menampilkan itu. Namun sebetulnya kita juga bisa menangkap, dan bahkan ini lebih mudah ketika kita mau mendeskripsikan proses, tinggal kita katakan tajuk utama atau ringkasan umumnya, prosesnya ada berapa tahap. Kalau pengen lebih detailnya, tahapnya dimulai dengan apa dan diakhiri dengan apa. Nah, baru penjelasan detailnya adalah langkah demi langkah proses tersebut. Supaya teman-teman lebih jelas, silahkan perhatikan diagram
berikut ini yang berisi 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Sekaligus tantangan nih. Coba dibayangkan bagaimana mendeskripsikannya. Apakah sudah kebayang bagaimana mendeskripsikan 5 langkah cuci tangan pakai sabun ini? Tunggu dulu. Jangan dibayangkan teman-teman akan mendeskripsikan langkahnya satu persatu dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima dalam masing-masing satu kalimat. Tidak seperti itu. Mendeskripsikan data, kita harus bisa melebihi dari sekedar seperti mengabsen siswa di dalam kelas. Nah, sering saya ulang-ulang di kata ini. Mendeskripsikan data tidak seperti mengabsen siswa dalam kelas. Melainkan kita harus bisa, misalkan datanya berbentuk angka, berarti memberikan perbandingan dan persamaan yang relevan. Atau kalau dalam bentuk proses seperti ini, kita harus bisa menyingkat-nyingkat prosesnya atau menuliskan prosesnya itu lebih mengalir, bukan hanya disebutkan proses pertama, proses kedua, proses ketiga, proses keempat, sampai proses yang terakhir. Nah, berikut ini deskripsi yang sudah saya buat untuk gambar yang kita cermati tadi. Silahkan diamati, dibaca secara seksama dengan memperhatikan warna teksnya itu menunjukkan format mulai dari pengantar, tajuk utama atau ringkasan umum hingga penjelasan detail sesuai dengan slide pada format dan cara umum dalam mendeskripsikan data yang sudah kita bahas tadi. Sepertinya teman-teman sudah selesai membaca deskripsi ini. Mari kita bahas dari kalimat pertama berupa pengantar. Gambar di atas, maksudnya gambar yang tadi, menunjukkan langkah-langkah mencuci tangan dengan sabun. Nah, sesuai dengan judulnya, yaitu langkah mencuci tangan dengan sabun. Kalimat selanjutnya memberikan tajuk utama atau ringkasan umum isi dari langkah-langkah mencuci tangan dengan sabun. Yaitu seperti ini. Secara keseluruhan, terdapat 5 langkah dalam mencuci tangan, dimulai dari membasuh tangan dengan air hingga mengeringkannya. Nah, ini tajuk utamanya atau ringkasan umumnya. Jadi secara umum di sini diungkapkan bahwa prosesnya itu ada 5 yang dimulai dari membasuh tangan hingga mengeringkan tangannya. Nah, baru di penjelasan detail disebutkan detail langkahnya, tetapi setiap detailnya tidak dibuat dalam satu kalimat,
melainkan kita menggunakan kalimat kompleks yang merangkum beberapa langkah menjadi satu kalimat. Seperti berikut ini. Sebagai langkah pertama, seluruh tangan harus dibasahi dengan air bersih yang mengalir. Kemudian menggosokkan sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela-sela jari. Nah, sebetulnya menggosokkan sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela-sela jari ini adalah langkah selanjutnya. Tetapi di sini tak ada, maksud saya, mohon maaf, tetapi di sini saya tidak menyebutkan sebagai langkah kedua, melainkan hanya dengan konjungsi kemudian. Jadi sebagai langkah pertama seperti ini, nah saya tidak menyebutkan supaya penjelasannya itu mengalir, tidak menggunakan ungkapan seperti langkah kedua, yaitu tidak begitu. Tapi saya menyambung dengan kemudian menggosokkan sabun ke telapak tangan dan seterusnya. Langkah berikutnya pun sebagai langkah ketiga, saya tidak menyebutkan langkah ketiga adalah tidak begitu. Tapi silahkan kita kembali ke teks. Jadi ungkapan ini terasa lebih mengalir dibanding menyebutkan langkah pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ketinggalan, bagian bawah kuku juga harus dibersihkan sebelum membilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Terakhir, keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Apakah deskripsi ini sesuai dengan bayangan teman-teman ketika mencoba membayangkan deskripsi dengan melihat gambar sebelumnya tadi? Semoga sudah sesuai ya, karena memang idealnya sebaiknya deskripsi itu seperti ini. Meskipun proses tidak berarti harus proses 1, proses 2, proses 3 dideskripsikan dengan sangat kaku. Tapi bisa dimainkan kata dan kalimatnya sehingga prosesnya itu terdeskripsi dengan sangat mengalir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika Anda penasaran dengan bagaimana mendeskripsikan data dalam bentuk visualisasi yang lainnya, silahkan bisa mencari video dengan topik yang sama, tapi pada bagian atau jenis visualisasi data yang berbeda.